Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini semua kita sehat, bisa hadir pengajian. Insyaallah semua kita selalu berusaha menjaga kesehatan dan menjaga ketaatan. Dan lebih penting daripada sehat adalah taat. Karena hidup kita ini tak lama. Rata-rata 60 sampai 70 tahun itu sudah batas umur umat Nabi Muhammad. Setelah meninggal itu panjang. Tidak ada yang 70 tahun, yang 80 tahun, yang 100 tahun di dalam alam barzakh, tapi panjang dari itu. Maka tugas kita bagaimana yang singkat ini kita isi dengan berbagai kebaikan yang membuat kita bahagia, membuat kita lapang, selamat setelah hidup di dunia ini. Maka Nabi menyebut al-qayyisu man dana hawahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu dia berusaha selama di dunia menekan, mengendalikan hasrat-hasrat dalam dirinya untuk beramal supaya setelah meninggal nanti dia selamat, dia bahagia, dia senang. Maka kalau semua yang kita perturutkan di dunia ini, bertambah pun usia sampai 1000 tahun lebih, tak akan cukup apa yang kita mau itu terwujud di dunia ini. Maka fokuslah kita bagaimana bisa berbuat untuk setelah mati. Itu yang paling penting. Karena sebentar yang kita lalui di sini, panjang yang kita lalui setelah itu. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ketika di akhirat mengakui kita selaku umat dan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita lanjutkan kajian tentang salat. Terakhir kita membahas tentang hukum salat. Ada 3 keadaan. 1, orang yang mengingkari kewajiban salat. Kalau mengingkari kewajiban salat hukumnya kafir. Begitu juga mengingkari kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban yang pokok dalam agama diingkari hukumnya kafir. Kalau ada orang yang meyakini halal berzina, halal berjudi, segala yang menjadi pengetahuan pokok dalam agama, dia ingkari yang pokok tadi, dihukumi kafir. Yang kedua, orang yang tak sholat karena dia ketiduran, karena dia kelupaan. Contoh, subuh tadi bangun jam 6, subuh bangun jam 7. Bagaimana satu sholat orang tadi? Dia wajib sholat, tapi sholatnya diqadha. Dia sholat di luar waktu. Sehingga ketika bangun jam 6, kalau sudah habis waktu subuh, karena sudah lewat syuruk, atau jam 7 dia bangun, begitu dia bangun harus langsung sholat. Karena kata Nabi, man nama an salatin. Siapa saja orang yang tertidur sehingga dia tak sholat, atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakaraha. Dia mesti sholat ketika dia ingat. Ketika tidur kita lupa sholat. Begitu bangun kita ingat bahwa kita belum sholat. Ketika bangun kita ingat kita mesti sholat. Maka saat itu dia harus sholat. Orang seperti ini dia dimaafkan tidak sholat tapi harus qadha sholat. Yang ketiga, orang yang tak sholat karena malas, karena banyak alasan. Tapi dia mengakui sholat itu wajib. Alasan kerja, alasan cari uang, alasan cari bini segala macam. Pokoknya banyak alasan. Siapapun yang banyak alasan sehingga tak mau sholat, ya kayak kita lah. Banyak di antara kita yang tak sholat dihukumi fasik, dosa besar. Tidak kafir di dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak sholat 3 ini hukumnya. Oleh karena itu kalau ada masyarakat kita tak sholat, tugas kita mengajak dia. Bukan tugas kita untuk membunuh dia. Bukan tugas kita untuk menghukumi dia. Maka kita bahagia ada sahabat-sahabat kita di jemaah tabligh, mereka ajak datang ke pintu-pintu, panggil orang, ajak ke masjid. Di masjid ada bayan, di masjid ada nanti pengarahan, di masjid nanti dibuat i'tikaf dan segala macam. Tugas kita bukan menghukumi orang yang bodoh. Tugas kita bukan menghukumi orang yang tidak tahu.
Tapi yang tidak tahu kita beritahu, yang lupa kita ingatkan, yang dia jauh kita buat dekat dengan agama. Nah, itulah dakwah yang diajarkan oleh Nabi, dan dakwah itulah yang diwariskan oleh para ulama kita, terutama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tugas mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kehadiran mereka dimanapun, bagaimana umat ini kembali kepada agama. Bukan menjauhkan dari agama, bukan mengeluarkan dari agama. Maka ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendekatkan umat kepada agama. Kalau menjauhkan umat dari agama, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seandainya umat itu rusak, dia perbaiki, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi umat sudah aman, sudah baik, sudah damai, sudah nyaman ibadah, tinggal meningkatkan kualitas ilmu mereka, tiba-tiba dibuat fitnah, dibuat bertengkar segala macam, itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Jadi ini mesti kita pahami bahwa umat Nabi adalah umat yang mengajak kepada kebaikan. Dalam Al-Quran disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu poin penting yang harus kita ingat. Karena tak sedikit orang kita ini kalau ada tak salat maunya digas saja. Betul? Jangan begitu. Barangkali dia tak sholat ini banyak alasan. Dan boleh jadi sekarang dia tak sholat. Tapi ketika kita ajak, dia tersentuh, dia balik mungkin paling hebat dibanding kita-kita yang sudah selama ini rajin sholat. Kita ini tak pernah tahu ujung hidup kita ini akan baik atau tidak. Kita tak pernah tahu husnul khotimah atau tidak. Maka jangan pernah berbangga dan jangan pernah merasa saya ini sudah baik. Tapi tetaplah berusaha saya ini memperbaiki diri. Sehingga tugas kita jangan sampai seperti kata orang Melayu, tungau di seberang pulau nampak oleh kita, tapi gajah di pelupuk mata tak nampak. Maka tugas kita lebih baik bagaimana kita koreksi aib kita, kekurangan kita. Sibuk dengan kekurangan kita dibanding sibuk mengukur, menakar dan memperbaiki serta mengoceh tentang orang. Nah, karena kekurangan kita itu sering sibuk komentar tentang orang tapi lupa bahwa kita sendiri sebenarnya lebih banyak aib dibanding orang. Nah, untung Allah tak tampakkan dosa kita semua. Kalau ditampakkan, jangan-jangan tak berani orang tengok kita. Kalau seandainya bau dosa itu, jangan-jangan ketika kita masuk masjid ini baru buka pintu, masjid ini sudah bau seluruhnya. Kenapa? Banyak dosa kita. Kalau benjol-benjol bentuk dosa itu jangan-jangan badannya sudah tak berbentuk lagi. Kenapa? Saking banyaknya dosa yang kita pikul bersama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita berbaik sangka dan selalu berusaha menghadapi orang lain dengan berpikir yang positif. Hati-hati karena tidak pernah tahu kita. Jangan-jangan hari ini kita merasa baik, justru setelah itu kitalah yang tak baik, kita yang celaka orang yang baik. Na'udzubillah. Baik, kita lanjut. Pembahasan kita malam ini melangkah sedikit tentang waktu-waktu salat. Salat sudah dibatasi oleh syariat ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj 5 yang wajib. Tidak ada yang lebih dari ini. Dalam Al-Quran bahwa salat kana salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu di waktu yang sudah dibatasi. Yang dibatasi itu adalah 5. Ada lagi hafizu 'alas salawati. Allah suruh menjaga salat. Disebutkan salat-salatnya. Para ulama kemudian berkesimpulan 5 yang wajib. Yang kemudian kita kenal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada lebih dari tadi yang wajib. Adapun salat yang kita buat apakah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya dan seterusnya, itu semuanya sunnah. Nah, saya perlu tegaskan bahwa sebelum maghrib itu ada qabliyahnya. Di kita ada baik qabliyah maghrib. Ada ya? Bahwa dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Anas cerita waktu sore begitu azan maghrib dikumandangkan, sahabatnya masih di pasar, sahabatnya masih di ladang, sahabatnya masih di rumah, itu buru-buru ke masjid. Untuk apa? Agar bisa sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat bilang, siapa yang mau sholat sebelum maghrib 2 rakaat? Siapa yang mau sholat 2 rakaat? Siapa yang sholat 2 rakaat? Silakan sholat. Tapi bagi siapa? Siapa yang mau sholat. Yang tak mau boleh tidak sholat. Maka sholat qabliyah sebelum maghrib itu bukan bid'ah.
Bukan perkara baru, tetapi sudah dibuat di zaman Nabi, dikerjakan sahabat di hadapan Nabi. Bahkan Nabi memberi motivasi, siapa yang mau buatlah, yang tak mau ya tak apa-apa. Artinya kalau di kita, masyarakat kita agak lalai sedikit, lambat ke masjid ketika waktu maghrib, kan kadang-kadang sore ini ada olahraga, ada yang mungkin bulu tangkis segala macam, sehingga mengeringkan keringat pula dulu, mendinginkan badan, mandi pula baru ke masjid. Kalau dibuat qabliyah kan tidak terlalu lama orang menunggu. Dan yang di rumah mau ke masjid. So di kita ini kadang kalau sudah iqamah di masjid, itu tak mau lagi ke masjid. Nah, maka tak ada salahnya kalau qabliyah maghrib dibuat jika kita bisa membuatnya. Toh kalau kita buat menambah pahala juga. Dan salat sunat yang kita buat itu minimal ada dua fungsinya. Satu, menjaga dari lalai. Dua, kalau di akhirat nanti salat kita dihisab, karena yang pertama kan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Yang paling pertama perbuatan yang kita dihisab Allah, dipertanggungjawabkan salat. Ketika dicek salat kita, kalau ada salat wajib yang kurang, mungkin rakaatnya kurang karena salat sendirian, atau lupa, atau salat itu enggak khusyuk, atau salat itu badan bergerak tapi hati tak ada dalam salat, sehingga salat itu tak sempurna dalam hitungan Allah. Allah suruh malaikat tengok orang ini salat sunnahnya. Kalau salat sunnahnya ada, bisa melengkapi yang wajib, yang sunnah tadi dilengkapi yang wajib, setelah itu baru dihisab salat kita. Itu minimal fungsi salat sunnah. Nah, kalau tambah yang ketiga itu, Nabi berwasiat kepada sahabat, fa'a'inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau engkau ingin masuk surga, tolong aku mewujudkannya dengan banyak sujud. Salat wajib 17, tidak ada lagi tambahan rakaatnya. Maka yang disuruh Nabi itu perbanyak sujud, perbanyak rakaat salat sunnah. Karena salat wajib kalau ditambah nanti kita pula salah. Subuh ditambah jadi 3, jangan. Asar ditambah jadi 5, jangan. Sedang semangat nih isya saya nanti 10 rakaat Ustaz, jangan. Cukup 4 saja paling banyak salat wajib. Yang disuruh Nabi perbanyak sujud itu salat sunat perbanyak. Jadi menjaga dari lalai, untuk menyempurnakan hisab salat kita nanti. Yang ketiga, memudahkan kita masuk surga. Sehingga banyak-banyak salat sunnah itu tak akan rugi. Baik salat sunnah di masjid, salat sunnah di rumah, tak ada masalah. Ustaz, kan katanya salat sunnah itu lebih baik di masjid, di rumah daripada di masjid. Hari ini kalau seandainya kita tak bisa salat sunnah di rumah, mending di masjid salat sunnah. Kita jangan gara-gara beralasan lebih baik salat sunnah di rumah daripada di masjid. Nabi selalu salat sunnah itu di rumah, tidak di masjid. Jangan gara-gara itu di masjid tak salat sunnah, di rumah nanti kerja main HP. Di rumah kerja ngopi, di rumah nanti kerja yang lain-lain. Kita ini kadang-kadang kan kalau lebih ilmu itu banyak alasan gara-gara ilmu. Nah, jangan sampai ilmu jadi alasan. Kalau tak bisa salat sunnah di rumah, kejarkan ke masjid. Tidak bisa salat sunnah di rumah, sengaja salat di masjid, baru pulang ke rumah. Karena mohon maaf, kita ini bukan tipe para sahabat, bukan tipe para ahli ibadah, yang kalau dia ada waktu sempit pun dia akan ibadah. Kita waktu lapangnya tak ibadah, apalagi waktu sempit. Kita di waktu tenangnya tak ibadah, apalagi anak-anak mengganggu di rumah, apalagi banyak mainan yang mengganggu kita. Maka jangan terlalu banyak alasan, di masjid selagi bisa salat sunnah lah. Termasuk kenapa sejak dahulu habis sholat itu para imam memimpin doa berjamaah, zikir berjamaah. Sebab jamaah kita ini kalau tak dipandu berdoa, tak diajak berdoa, mereka tak akan berdoa. Habis sholat itulah rata-rata kita berdoa. Di luar itu jarang kita berdoa. Naik kendaraan berdoa, jarang orang Pekanbaru. Mau masuk kamar mandi di rumah berdoa, jarang. Mau tidur berdoa dulu, berwudu, baca Yasin, baca Al-Muluk, baca surah yang lain, baru tidur, jarang di kita itu. Bangun tidur langsung baca doa, berwudu, kemudian sholat, jarang di kita. Maka kalau habis sholat tak berdoa, kapan lagi orang berdoa? Nah, itu sebabnya para orang tua kita dahulu suruh imam, kalau habis sholat pimpin doa. Tujuannya apa? Agar orang tak pandai berdoa, orang tak pandai berzikir, ini dicontoh. Dan kebanyakan hari ini yang kita hafal dalam sholat, mau bacaan sholat, mau ayat yang kita baca, mau cara sholat segala macam, itu hafalan yang terulang sejak kita kecil dulu. Betul tidak? Sejak TK, mungkin umur 4 tahun sudah diajak kakak ke sekolah, ke masjid.
diajak ke MDA, itu hafal sejak usia itu. Sampai sekarang ngantuk pun sholat Al-Fatihah nggak akan lupa kita. Betul? Kenapa? Terulang. Sudah seakan-akan di ujung lidah kata orang kita. Saking hafalnya Al-Fatihah sebab sering diulang. Habis sholat juga begitu. Makanya orang-orang kita dahulu, orang Melayu, orang Minang, orang Sumatera, kalau pergi merantau rata-rata singgah ke masjid. Kalau singgah ke masjid, dia minimal nginap gratis. Yang kedua, kalau tak ada kerjaan, dia ngajar orang mengaji, dia jadi muazin, dia jadi imam, jadi guru di situ. Orang memberi dia fasilitas hidup sementara. Sehingga setelah itu dia bisa berdagang segala macam, punya nasib hidup di rantau untuk orang sukses, dia sukses. Kenapa? Apa yang dia bawa dia? Pandai memandu dalam agama. Dari mana dapat itu? Karena dari setelah sholat itu dipandu oleh imam. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau ada di masjid-masjid tak berdoa bersama habis sholat, kita tak khawatir dengan orang yang sekarang tak berdoa itu. Anak-anak kita yang tadi banyak habis sholat ikut bersama kita, nanti ke depan jangan-jangan mereka tak pandai lagi berzikir, tak pandai berdoa. Habis sholat, kalau tak main HP, dia bertengkar, dia bermain, dia cabut keluar. Nah, ada lagi orang yang berdoa. Itu ruginya kita. Kalau soal dalil nggak usah ditanya, sangat banyak dalil doa berjamaah, zikir berjamaah, zikir dengan suara keras. Nggak usah cari dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, cari saja dalil dari Imam Ibn Taimiyah, dari Imam Ibn Qayyim, dari dalil Imam Ibn Utsaimin, dari Syekh bin Bas, dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Banyak dalil doa jahar dan doa berjamaah dari mereka. Ya semuanya ulama yang diikut oleh salafi. Jadi hari ini kalau ada masjid-masjid tak berdoa berjamaah, ditinggalkan, dimusuhi, sengaja dihilangkan, yang rugi tidak kita. Jangan-jangan anak kita besok tak pandai sholat, tak pandai berdoa, tak pandai berzikir, hilang sedikit-sedikit agama, pada akhirnya mereka lepas agama seperti kama yamruku, seperti panah itu. Panah melesat dari busur. Itu kan kalau sudah ditarik, sekali lepas kencang minta ampun. Seperti itu nanti lepas agama dari anak kita. Mudah lepas. Kenapa? Ajaran agama yang sudah melekat, diajarkan dengan kebiasaan, hilang satu persatu, pada akhirnya mereka tak beragama. Mau macam itu? Mau anak-anak kita nanti tak beragama lagi? Tak solat, tak berzikir lagi? Itu sebabnya di Masjid Al-Muqaddis, banyak masjid, habis solat kita berzikir bersama. Kadang-kadang sebelum sholat itu ada tarhim. Dianurkan sekarang dihidupkan. Itu langsung orang yang baca, bukan tip lagi. Itu sebenarnya bagaimana masyarakat ini ingat waktu sholat. Tujuannya dengan mengingatkan itu dengan bukan sebentar lagi waktu sholat, tidak diingatkan begitu. Tapi diajak dengan selawat. Sekalian mengingat, sekalian selawat. Ingat Nabi, ingat sholat, dan orang ingat dengan kewajiban mereka. Itu gunanya para ulama kita membuat banyak sekali. Kalau tarawih dibuat ada bacaan daripada Muraqi atau Bilal, terserah apa istilahnya. Ada Al-Khalifatul Ula, disebutkan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Supaya umat kita ini sadar bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khalifah setelah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada selain itu. Dan kalau ada pemahaman di luar itu, dia Syiah atau selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika antara dua rakaat itu diajak selawat, dianurkan masih hidup. Selawat atau sebagian tempat selawat. Tujuannya apa? Kita puasa sudah, sholat sudah, zikir sudah, baca Quran sudah. Ramadan kan aja baca Quran. Selawat kapan? Supaya kita berselawat juga. Di antara dua rakaat tadi ulama kita ngajak selawat. Sehingga ibadah kita lengkap. Ada selawat, ada Quran, ada zikir, ada sholat, ada puasa, ada tahajud, ada sedekah. Banyak ibadah yang kita buat dan tak ada yang tertinggal dari amalan yang disuka oleh Nabi Muhammad. Itu sebabnya disisipkan ada salawat. Hari Jumat, bacaan antara dua rakaat tarawih dan lain-lain. Jadi kebiasaan dibuat para ulama kita dulu itu sengaja dibuat. Untuk apa? Agar kita ini melaksanakan agama dengan terbiasa dan tanpa sadar melekat dalam diri kita. Paham? Kenapa banyak kebiasaan sejak dulu? Kadang-kadang ada berdoa, turun mandi dan segala macam. Kan kita orang-orang tua dulu tuh banyak sekali kebiasaan.
dihubungkan dengan agama. Supaya apa? Kita ini selalu terhubung dengan Allah. Setiap dapat nikmat selalu disyukuri. Setiap dapat nikmat ingat dengan Allah. Jangan ingat dengan yang lain. Lupa dengan Allah. Maka dibuat berbagai tradisi. Nah, balik kita kepada sholat. Sholat secara yang wajib 5 saja. Tidak ada lebih dari itu. Dan ini sudah dibatasi oleh Allah, dibatasi oleh Rasul. Maka kalau ada yang mewajibkan lebih dari 5 karena sebab lain. Contoh karena nazar. Contoh karena i'adah sholat. Contoh karena qada sholat. 5 saja. Tidak ada lebih dari itu. Kemudian hadis-hadis yang bercerita tentang waktu sholat itu hadis yang menjelaskan Nabi diajarkan langsung oleh Jibril. Jadi Jibril datang kepada Nabi, diajarkan kepada Nabi, ini awal waktu sholat, ini akhir waktu sholat. Sehingga kalau ada yang bertanya, Ustaz, dari mana asalnya waktu sholat ini jam sekian, atau berdasarkan matahari geraknya sudah sekian, itu langsung dari Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Datang Jibril di waktu-waktu sholat, ini awalnya Nabi Muhammad, ini akhirnya Muhammad. Kita baca sedikit hadisnya. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, qala ammani Jibril indal baiti marrataini. Saya salat dengan Jibril 2 kali di Ka'bah. Beliau jadi imam. Jibril imam, saya makmum. Fa shalla zuhra fil marrati al-ula hina kana al-fay'u mithla asy-syara'. Thumma shalla al-'asra hina kana kullu shay'in mithla dhillayhi. Thumma shalla al-maghrib hina wajabat asy-syamsu wa aftara as-sha'im. Thumma shalla al-'isha'a hina ghaba asy-shafaq. ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى في المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. Singkat cerita hadis ini, Jibril datang di hari pertama, sholat di awal waktu. Esok datangnya di akhir waktu. Sehingga sholat itu dikerjakan di ujung-ujung waktu. Hari ini subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu. Datang yang kedua, semuanya di ujung waktu. Lalu kemudian kata Jibril, ya Muhammad, hadha waqtul anbiya'i qablak, wal waqtu fima baina hadainil waqtaini. Waktu solat yang dikerjakan umat engkau adalah waktu di antara 2 waktu yang dicontohkan oleh Jibril. Artinya awal waktu dicontohkan, akhir waktu dicontohkan oleh Jibril. Solat kita kapan? Di antara 2 ujung waktu tadi. Maka solat maghrib tadi 6 berapa? 6:08. Nanti Isya 19:22. 6:08 sampai 19:22 itulah waktu melaksanakan maghrib. Sebelum itu jangan, setelah itu jangan. Setelah itu berarti sudah di luar waktu, sebelumnya berarti belum masuk waktu. Tidak terpenuhi syarat sah solat. Syarat sah solat mesti di waktu yang ditentukan oleh syariat. Jadi itu cara Jibril mengajarkan. Hari pertama di awal waktu solat datang, kemudian di hari selanjutnya di waktu akhir. Supaya tahu bahwa inilah batas waktu solat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan masuk waktu salat subuh? Salat subuh itu kita sebut juga dengan salat fajar. Kenapa? Fajar itu artinya matahari belum terbit tetapi ada yang terbit sebelum itu, cahayanya mulai terang, belum nampak bulatnya itu, dia terang, bentuknya ada vertikal, ada horizontal. Jadi cahaya ketika di ujung malam itu ada 2 bentuknya. Muncul sekilas dia naik ke atas seperti kita kembang api. Kembang api itu naikkan ke atas, dia langsung terang kemudian hilang. Kemudian ada yang dia horizontal, mendatar. Tapi lama kelamaan dia terang. Ini 2 jenis fajar. Yang muncul sekilas namanya fajar kadzib. Dan yang muncul dengan bentuk mendatar tadi fajar shadiq. Kenapa fajar kadzib? Dia itu adalah waktu subuh yang belum sesungguhnya. Maka waktu subuh yang menjadi takaran waktu adalah ketika cahaya fajar itu keluar, dia sudah membentang. Sudah bentuknya horizontal. Kalau kita tengok misalnya matahari dari arah situ, kita tengok ke arah timur itu, dia keluar kemudian dia membentuk cahaya yang terus melebar. Nah, itu sudah masuk waktu
subuh. Namanya waktu fajar. Kemudian akhir waktu subuh kapan? Begitu matahari yang bulat itu sudah muncul, naik ke atas, nampak dia, kalau di jam kita sebut dengan syuruk. Itu matahari terbit. Sampai itu waktu subuh. Setelah terbit matahari itu sudah keluar waktu subuh. Maka kalau kita ingin sholat subuh antara terbit fajar dengan terbit matahari. Setelah itu di luar waktu, sebelum itu belum masuk waktu. Nah, perlu dipahami ketika matahari sedang terbit itu tidak boleh kita sholat. Sampai kapan? Sudah berlalu dia, kalau bahasa hadis itu waktu duha atau sepenggalahan naik. Sepenggalahan naik itu artinya ketika ditegakkan galah, itu bayang-bayang dari arah timur tadi ke arah barat, itu sudah sama panjang antara galah dengan bayang-bayang dia. Kalau sudah seperti itu, masuk waktu sholat 2 rakaat yang kata Nabi, orang yang sholat subuh berjamaah, lalu dia sholat 2 rakaat begitu matahari terbit, dia dapat pahala haji dan umrah. Setelah masuk waktu duha tadi, yang kita memberi waktu sekarang dengan hitungan menit, lebih kurang 12 menit dari waktu syuruk. Lebih sedikit tak apa-apa. Maka jangan sholat ketika matahari sedang terbit atau sedang berbunyi di sini. Ini kan bunyi bisa kalau syuruk itu. Sedang waktu itu jangan sholat. Jeda dulu agak 12 menit atau lebih dari itu. Baru sholat 2 rakaat. Kalau sholat di waktu tadi, sholat di waktu yang diharamkan. Yang tidak diperbolehkan. Maka subuh itu kadang-kadang kan ada jemaah kalau sudah bunyi itu tak sabaran mau sholat. Bukan itu waktunya. Jeda setelah itu baru sholat 2 rakaat. Karena penjelasan hadis Nabi itu bukan ketika matahari terbit. Tala'al syamsu summa. Terbit matahari, kemudian mereka sholat 2 rakaat. Atau mereka sholat itu ada jeda dari matahari terbit. Makanya para ulama dulu menyebut sholat syuruk itu adalah sholat isyraq, yang kedua sholat duha di awal waktu. Sehingga sholat tadi boleh diniatkan isyraq atau syuruk atau duha. Seandainya nanti kita pulang ke rumah atau jam 9, jam 10 tak lagi sholat duha, sudah cukup dengan 2 tadi. Ustaz, saya biasanya 9 sholat duha, jam 10 sholat duha. Boleh tambah lagi. Lalu apa bedanya sholat di masjid tadi dengan sholat di rumah tadi? Sholat yang di masjid, sholat duha di awal waktu. Yang di rumah tadi, sholat duha di waktu yang afdal. Di waktu yang terbaik. Ibarat kita merentang waktu ada 3 jam. Yang terbaik di antara 3 jam itu bagian yang 1/2-nya. Yang 9, yang 10 itu adalah waktu terbaik sholat duha. Jadi Ustaz, saya sudah sholat 2 rakaat setelah pengajian tadi di masjid, sholat syuruk. Boleh saya tambah lagi di rumah? Boleh. Tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, atau 2 rakaat lagi. Sehingga sehari itu kalau kita duha, mungkin 4 rakaat, mungkin 6 rakaat, mungkin 8, mungkin 10, mungkin 12. Dan itu boleh semuanya. Minimal sekali 2 rakaat. Nah, dan ini sejalan dengan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi berpesan, jangan sampai tinggal 3 hal dari beliau. 1, puasa 3 hari setiap tengah bulan. Yang kedua, solat witir sebelum tidur. Yang ketiga, solat duha 2 rakaat setiap hari. Kalau kita habis subuh, duduk, i'tikaf, kemudian kita solat 2 rakaat, berarti pesan Nabi ini sudah terjaga setiap hari. Yang 2 rakaat tadi. Kalau kita tambah lagi, yang terjaga sudah kita laksanakan, afdaliyah dari itu kita dapat juga. Maka kalau kita sholat subuh itu i'tikaf, lalu matahari terbit, beri jeda lebih kurang 12 menit. Lalu sholat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umroh. Jangan tergesa-gesa sholat setelah kajian subuh. Karena kadang-kadang banyak yang begitu. Di kita tidak ada kajian subuh ya. Karena pasar. Siap. Baik, kalau nanti hadir di tempat yang lain, jangan buru-buru sholat sunat 2 rakaat. Dapat juga haji dan umroh. Ustaz, bagaimana kalau orang itu pengajian selesai jam 8? Jam 8 itu baru kita sholat 2 rakaat. Insya Allah dapat juga. Kenapa? Bersinambungan ibadah kita. Karena Nabi inginnya kita menjaga yang 2 rakaat ini. Lanjut.
Kemudian di dalam hadis Nabi dikatakan waktu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsi. Waktu subuh adalah sejak terbit fajar sampai matahari belum terbit. Artinya antara fajar dengan matahari terbit. Dalam hadis lain, "Shalla subha hina tala'a al-fajr, wa shalla min al-ghadi hina asfar, thumma iltafata wa qala hadha waqtuka wa waqtul anbiya'i min qablika, wa fima baina hadaini waqt." Nabi itu pernah salat dengan Jibril ketika fajar terbit. Esoknya ketika sudah mulai menguning. Menguning karena matahari mulai terbit. Apa kata Jibril? Ini waktu pelaksanaan salat yang dilakukan para nabi. Umatmu melaksanakan salat antara waktu yang kemarin dengan sekarang, itulah waktu salat untuk mereka. Jadi Nabi didatangi Jibril, diajarkan waktu salat subuh, di awal waktu sekali, sudah itu ketika di ujung waktu. Ini bukan bermakna sudah habis waktu baru salat dengan Jibril. Tidak. Saat Nabi melaksanakan salat, habis selesai salat itu baru masuk waktu, habis waktu subuh. Jadi Nabi tak salat di luar waktu dengan Jibril, tapi di ujung waktu. Tujuannya apa? Mengajarkan waktu salat. Jadi kalau ada di kita salat di ujung waktu, mungkin ingin mengajarkan yang lain, ini waktu salat. Barangkali ada maksudnya menjadi guru dengan mengajarkan waktu salat di ujung waktu. Baik. Yang kedua, waktu zuhur. Yabda waktu salat zuhri biz zawali. Waktu zuhur masuk dengan terjadinya zawal. Zawal itu bahasa kita tergelincir, bahasa mudahnya. Kalau matahari itu ibaratkan dia bergerak, nanti ada dari timur ke barat, nanti ada tengah. Ketika sudah lebih dari tengah, posisinya itu sudah condong ke arah barat, sehingga yang tadinya cahaya dari timur ke barat, sekarang sudah dari barat ke timur. Itu zawal namanya. Sejak terjadi itu masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Masuk waktu zuhur itu katanya adalah wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mithlah. Ghaira zillil ladzi yakunu lisyakhsi 'inda az-zawal. Jadi kalau kita ukur benda, misalnya tiang ini, atau kita tegakkan kayu dari arah barat ke timur, itu bayang benda tadi sama tinggi, sama panjang dengan benda tadi. Kalau benda ini 1 meter, bayangnya ke sana 1 meter juga. Itu sudah habis waktu zuhur. Kenapa sejak dahulu waktu itu ditandai dengan pergerakan bayang matahari? Sebab itu bisa dilakukan semua orang. Orang tidak punya jam dulu. Jam ini kan belakangan ketemu. Apalagi jam yang seperti di masjid, misalnya ingatkan kita dia azan di waktu sholat, itu belakangan. Jam di yang ada di HP, dia bisa azan ketika waktu sholat, itu belakangan. Kalau seandainya orang bisa mengetahui waktu sholat dengan cara yang umum, dimanapun orang berada, dia tahu. Mau di ladang, mau di laut, di mana saja, dia lihat aja. Bagaimana pergerakan matahari sekarang? Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana nanti kalau matahari itu mendung? Bagaimana matahari itu mungkin terjadi asap yang tebal? Tak bisa kita bedakan. Diperkirakan. Bisa nanti diperkirakan. Bahwa kan kita ini bisa mengukur kebiasaan. Saya ini bekerja biasanya kalau sudah 1 jam begini keringat saya. Saya kalau kerja 2 jam begini keringat saya. Saya kalau jam segini pelanggan saya datang saya anu. Jam segini pelanggan saya datang saya anu. Kan bisa kita ukur dari kebiasaan. Dari situ kita ukur, oh kalau sudah begini sudah masuk waktu maghrib, begini sudah masuk waktu isya, begini sudah masuk waktu zuhur. Lalu nanti supaya hati-hati undur sedikit, supaya apa? Betul di waktu yang seharusnya. Kenapa? Sebab ini tidak nampak. Bukan kita tak mengikuti waktu, tidak nampak. Tandanya tak menunjukkan untuk kita supaya kita tahu waktu. Kalau kehilangan tanda bagaimana? Carilah yang menunjukkan kita mendekati tanda tadi, yaitu perkiraan. Memperkirakan waktu sudah masuk atau waktu sudah bisa untuk melaksanakan ibadah. Baik. Yang ketiga, waktu sholat asar. Masuk waktu asar setelah habis zuhur tadi. Kalau diukur berarti bayang benda tadi sudah sama panjang dengan benda, lebih sedikit. Sebab kalau masih sama, masih waktu zuhur. Lebih sedikit, sudah masuk waktu asar. Artinya lebih panjang bayang tadi pada benda yang kita jadikan untuk pengukur bayang.
Sampai kapan? Hatta taghrubasy syamsu, sampai terbenam matahari. Sudah tenggelam matahari, habis waktu asar. Nah, sebelum itu boleh kita salat asar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktu ini tujuannya untuk orang bisa melaksanakan salat sepanjang waktu tadi, maka diberitahu awal dan akhir. Kita selagi bisa usahakan di awal waktu. Karena Nabi ditanya, ayul a'mal afdal, Nabi apa amal yang terbaik kami buat? Ini kan amal soleh banyak Nabi. Kami yang terbaik apa yang kami buat? As-salatu ala waqtiha. Kata Nabi, salat di waktunya. Ada lagi dari yang lain, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Artinya kalau bisa salat di awal waktu lebih baik. Dan kalau bisa di awal waktu tadi di masjid. Karena kata Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat orang yang dekat rumahnya dengan masjid kecuali di masjid. Nih, hadis ini ada ilmu yang lain kita dapat. La salata, tidak dihitung sempurna salat li jaril masjid bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Artinya orang yang tinggal sekitar masjid kalau salat di masjid salatnya sempurna. Kalau dia tak salat di masjid salatnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Nah, ini mengartikan kepada kita bahwa dalam bahasa Arab kadang-kadang lafaz umum itu maknanya khusus, atau kadang lafaz khusus maknanya umum. Tadi kan dinafikan, tidak sah salat orang yang rumah dekat masjid kecuali di masjid. Bagaimana kalau ada orang yang rumahnya ruku depan sini, dia salat di sana, dia salat isya di sana, sah atau tidak salatnya? Sah juga, tapi tidak sempurna kecuali dilaksanakan di masjid. Artinya salat sah juga, tidak dinafikan bahwa dia tidak salat atau tidak melaksanakan salat yang diinginkan syariat, tapi tidak sempurna saja. Nah, dalam hadis-hadis Nabi banyak yang redaksinya umum, maknanya khusus. Begitu juga dalam amaliyah yang lain, banyak seperti itu. Oleh karena itu umat Islam berdalil itu mengambil dalil umum, mengambil dalil khusus. Dan jangan nanti kita ini tidak fair. Orang diminta dalil khusus, kita membantah orang dengan dalil umum. Contoh, Maulid Nabi. Ada dalilnya atau tidak? Dalil khusus kata Nabi buat Maulid Nabi itu tak ada. Tapi dalil melarang secara khusus juga tidak ada. Jangan buat Maulid itu nggak ada. Maka coba tengok, dalil yang dibuat orang supaya Maulid tidak dibuat adalah tentang bid'ah. Dalil bid'ah itu dalil umum, bukan dalil khusus. Kalau dalil khusus, jangan buat Maulid. Kalau dalil umum, setiap perkara baru yang mengada-ada dalam agama itu bid'ah. Ini Maulid Nabi bukan perkara baru yang mengada-ada, tapi ini tradisi yang disukai agama. Ini Maulid Nabi itu tradisi, kebiasaan, yang dalamnya banyak kebaikan yang disuka oleh agama. Di dalamnya banyak perbuatan yang membuat orang ibadah, membuat orang dekat dengan agama, membuat orang melaksanakan ibadah. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil dalam agama ini ada dalil umum, ada dalil khusus. Termasuk pengajian malam kita, malam Senin sekarang ini, Senin malam ini. Kalau setiap perkara agama ini mesti dalil khusus, jangan-jangan pecah otak kita menghafal dalil nanti. Dan sampai kapan hadis itu akan keluar terus? Paham maksud saya? Nanti jangan-jangan 2030 pengajian kita tak model begini lagi. Sekarang ini sudah banyak pengajian online. Nanti berkembang terus model pengajian. Dalilnya mana? Kan repot. Setiap yang kita buat mesti ada dalil menjelaskan. Sementara Nabi sudah wafat, Al-Quran sudah berhenti turun, diminta dalil khusus. Sementara perbuatan manusia, tabiat manusia, cara berpikir manusia berkembang terus, berubah terus. Maka dalil khusus tak mungkin diminta untuk saat itu. Yang perlu apa? Dalil kaidah umum. Dengan adanya kaidah umum itu, sampai kapanpun kita buat agama, ada pijakan dari dalil umum Al-Quran dan hadis. Termasuk ini. Kenapa kita buat Senin malam? Kita ini tujuan umum kita, bagaimana orangnya beribadah. Ibadahnya benar. Supaya ibadahnya benar, mereka ngaji. Di mana mereka ngaji? Di masjid. Kapan ngajinya? Kapan jamaah itu bisa waktunya untuk ngaji? Kan kalau orang tak bisa semua buat pengajian, ada yang hadir pengajian?
Di jam kerja buat pengajian di sini. Apa gunanya pengajian? Maka dicari waktu yang bisa jamaah ikut pengajian. Dibuatlah Senin malam. Dibuat oleh kita Senin malam, masyarakat bisa hadir. Selasa malam bisa hadir, Rabu malam bisa hadir. Sehingga ada pengajian Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, ada Kamis malam. Pokoknya dibuat kapan jamaah ini waktunya bisa untuk pengajian. Tujuannya apa? Agar mereka ibadahnya benar, ibadahnya sesuai syariat. Mereka ini dekat dengan agama. Mereka dicari waktu yang paling cocok. Dalilnya apa? Banyak dalilnya bahwa Nabi memberi waktu kepada sahabat itu tak dibuat terus-menerus pengajian. Jangan digambarkan Nabi itu waktunya sholat, lalu buat halaqah dengan sahabat, lalu zikir, baca Quran. Tak begitu. Ada waktu-waktu yang Nabi perhatikan dari sahabat. Mura'atul waktu. Dijaga waktu kapan sahabat ini bisa pengajian. Kapan mereka bisa diingatkan. Kapan mereka diberikan tausiah. Kapan mereka diberikan nasihat. Nabi membuat begitu. Nah, kita mencontoh dalil-dalil yang seperti itu. Supaya apa? Maksud kita membawa umat kepada agama, mengembalikan, mengajak pada agama, itu terwujud. Maka jangan terkecoh. Ustaz, kan sudah dalam Al-Quran sudah dijamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurnakan agama kalian. Betul. Yang disempurnakan itu adalah ajaran pokok. Kita jangan salah tangkap dengan ayat ini. Ayat itu tak melarang kita untuk menyesuaikan dalil dengan kondisi setiap zaman. Tapi kaidah umumnya, dalil yang universalnya, yang menjadi pijakan untuk berijtihad kapanpun, itu sudah selesai, sudah cukup. Yang kedua, ada mengartikan bahwa masalah haji penjelasannya sudah sempurna. Itu kan haji wada. Di haji wada Nabi menjelaskan, khutbah di haji wada, perkara penjelasan haji sudah tuntas. Nggak ada lagi perlu tambahan penjelasan setelah ini. Kalau kalian haji, haji seperti ini. Sempurna haji kalian, sah haji kalian, tertunai rukun haji kalian. Jadi ini kan kadang-kadang dibuat menakut-nakuti kita. Perkara agama sudah sempurna, Al-Quran yang menjamin. Untuk apa kalian tambah-tambah? Kita tak menambah. Kita cuma menjabarkan dalil umum sesuai dengan tabiat, kebiasaan, dan kecenderungan umat di zaman ini. Jadi begitu. Dulu para sahabat Nabi, jangankan diajak untuk selawat, diajak ingat Nabi, tak diajaknya mereka sengaja datang ke kuburan Nabi, cari orang dekat dengan Nabi, cari sahabat Nabi, cari majlis yang mengingatkan kepada Nabi. Sekarang sudah dibuat maulid Nabi pun tak datang orang. Sengaja diajak untuk mengingat Nabi, selawat pada Nabi, mengajarkan pada mereka, mengingatkan tentang Nabi, tak datang orang. Apalagi tak dibuat maulid Nabi. Jadi umat mau dijauhkan dari Nabi. Maka hati-hati. Anjuran-anjuran disebut dengan sunnah itu, hati-hati. Kalimatnya kalimat yang baik, kalimatnya kalimat yang benar, tapi di balik itu ada niat busuk. Apa niat busuk? Menjauhkan umat dari Nabi, menjauhkan umat dari agama, ujung-ujungnya lepas agama ini. Itu perlu kita pahami dengan baik. Nalar berpikir kadang-kadang nampak bungkusannya bagus, tapi di dalamnya busuk. Dan tak banyak yang paham dengan itu, kecuali mau terus mengaji. Sehingga yang hadir malam ini, jangan mengaji malam ini saja. Besok ada pengajian, datang lagi. Pekan depan datang lagi. Kenapa? Kalau kita ngaji malam ini, nanti keluar masjid belum tentu ingat yang saya sampaikan malam ini. Apalagi kalau tak mengaji lagi pekan depan, tak mengaji lagi besok. Sehingga ilmu itu lepas terus, tak pernah diingatkan lagi. Pada ujung-ujungnya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau diulang terus, dia insya Allah ingat. Sama kayak kita habis salat zikir terus. Dipandu terus, ingat. Setiap malam ikut pengajian terus, ingat. Sehingga hati kita connect terus dengan Allah. Cukuplah siang kerja, cukuplah waktu yang lain itu kita cari apa yang kita cari. Setelah itu balik kepada Allah dengan sholat, dengan zikir, duduk di majelis ilmu. Kalau kita duduk di kafe, duduk di rumah, paling nonton kan ya, main HP. So, kadang-kadang waktu itu sudah panjang betul untuk main HP, untuk nonton itu. Nah, janganlah habis semua untuk itu. Sekali-sekali baca juga kitab sikit. Baca juga ngaji sikit, sholat sikit. Mudah-mudahan yang sikit itu akan menyelamatkan setelah kita meninggal nanti, insyaAllah. Baik, waktu maghrib lagi. Setelah tenggelam matahari tadi, sampai apa? Kadang kalau kita tengok sore itu, malam itu ada langit warnanya agak kuning, kadang jingga, kemerah-merahan. Sampai habis itu semua, itu syafaq dalam bahasa Arab. Habis itu semua sehingga nampak langit itu kelamnya semua, itu masuk waktu isya. Jadi kalau sudah tak ada lagi yang rembang atau yang
warna jingga, warna oranye, warna kuning itu sudah habis waktu maghrib. Maka kita salat isya. Dalam mazhab Syafi'i dulu ada kaul bahwa salat maghrib itu waktunya singkat, yaitu sekedar kita salat maghrib tambah salat 5 rakaat setelah itu. Itu ada kaul seperti itu dulu. Itu kaul qadim yang kemudian ada kaul jadid bahwa waktu maghrib adalah antara maghrib dengan isya seperti yang kita jelaskan tadi. Baik, itu 5 waktu. Sudah habis waktunya. Azan kan? Itu belum azan itu. Muazin dimanapun azan itu dia amanah. Kalau dia azan pastikan waktu sudah masuk. Karena kenapa? Ada orang dia ini tak melihat waktu untuk sholat. Yang penting dengar azan dia sholat. Mungkin ada orang yang mau terbang. Mungkin ada orang yang dia sakit sehingga dia perlu segera sholat. Atau ada orang yang mau berbuka puasa. Muazin kalau tak amanah bisa jadi orang batal ibadahnya gara-gara muazin. Sehingga muazin itu salah satu sifatnya mesti amanah. Mesti azan sesuai waktu. Karena azan itu bukan sekedar memberi waktu sholat, memberitahu waktu sholatnya. Bukan sekedar mengajak orang saja. Tapi memberitahu waktu sholat sudah masuk. Dan itu ada beberapa turunan ibadah selain sholat. Contoh, berbuka puasa. Dan ada lagi ibadah yang lain. Baik. Waktu isya setelah hilang yang rembang, yang jingga yang tadi, sampai nanti terbit fajar. Maka sepanjang waktu tadi kita boleh sholat. Yang afdal tetap di awal waktu. Dan jangan sampai nanti ketika sudah habis waktu sholat, kita sudah di ujung waktu sholat, dah lama waktu isya, dah selesai sholat, dah usah sholat lagi. Jangan, tetap sholat. Habis pun waktu sholat, baru ingat sholat, tetap sholat. Tapi statusnya qadha sholat. Sholat ini tak ada keringanan. Keringanan meninggalkan sholat kalau sudah disolatkan saja. Selama masih sholat sendiri, itu tak ada keringanan meninggalkan. Keringanan mengerjakan sholat banyak, tapi cara mengerjakan sholat banyak keringanan. Tapi keringanan meninggalkan sholat satu saja, sudah mati. Baru boleh tidak sholat lagi. Selama masih hidup, masih bernafas, harus sholat. Caranya ada yang boleh kita duduk, boleh kita berbaring, boleh berwudu, boleh bertayamum, boleh jamak, boleh qasar, banyak keringanan tata cara. Tapi meninggalkan sholat tidak ada keringanan. Ini perlu dicatat. Meninggalkan sholat tidak ada keringanan. Ustaz, saya capek betul, Ustaz, ngantuk betul. Tidur sebentar, setelah itu sholat. Capek betul, istirahat sebentar, sholat. Ustaz, saya ini sakit. Saya ini pakai, kan ada orang yang di badannya banyak apa itu? Banyak infus soal alat yang kabel-kabel rumah sakit itu. Meskipun kondisi itu tetap wajib sholat. Cuma diberikan keringanan sesuai kondisi dia, apa yang dia mampu saat itu untuk sholat. Allahu a'lam. Kita lanjut tanya jawab sebelum kita azan. Silakan, ada yang bertanya. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, Bang? Baik, yang waktu syuruk tadi Bu, berputar itu sekeliling masjid mungkin suruhnya. Saya terus terang tidak paham apa tujuan orang itu. Jangan-jangan tujuan dia adalah supaya setelah matahari terbit diberi jeda. Beri jeda itu ibarat seperti orang putar, kalau ada lapangan putar agak satu putar dulu. Selama waktu ini dibutuhkan berputar itu, setelahnya sholat. Tujuannya mungkin untuk memberi jeda agar orang ini jangan terkecoh bahwa ketika matahari terbit langsung sholat. Mungkin tujuannya begitu. Itu tak ada masalah, Bu. Artinya para guru kita punya metode untuk membuat orang tak sholat di waktu terlarang itu boleh. Mungkin suruh berputar, mungkin suruh main pijit-pijit akhirnya sebentar dulu ya. Kadang-kadang subuh itu kan mudah ngantuk kita. Suruh berjejer semuanya saling pijit. Kan kalau ada anak-anak aktivis itu suruh duduk berjejer, nanti yang belakang pijit yang depan, sudah itu suruh berbalik. Saling pijit, tujuannya apa? Fresh dulu baru kalian sholat. Sebenarnya tujuannya bukan untuk fresh-fresh tadi, supaya jangan sholat di waktu yang terlarang. Waktunya di waktu yang dibolehkan. Mungkin itu tujuannya, Bu. Metodenya begitu tak ada masalah. Mungkin orang tak sabaran kalau seandainya diberi waktu langsung sholat, orang akan langsung sholat. Oleh beliau, berjalan kalian dulu, asmara subuh. Nah, misalnya kalau kami kampung soalnya asmara subuh gitu. Nah, jadi patokan kita bukan berjalan tadi sebenarnya. Patokan kita adalah sudah di waktu yang dibolehkan. Nah, berjalan tadi mungkin metode dia agar para jamaah tidak langsung sholat. Mungkin begitu. Mungkin metode saja. Jadi patokan kita tidak habis jalan tadi atau tidak, tapi sudah di waktu yang dibolehkan atau belum. Kalau hari ini kan sudah banyak alat membantu. Kadang jam ini bisa di-setel juga waktu untuk sholat syuruknya. Bisa juga di-setel di alarm di jam tangan kita, alarm di HP kita. Jadi metode bisa berkembang terus. Tadi bisa kita terima, yang lain juga bisa kita lakukan untuk sekedar membuat jeda. Yang kedua, tentang orang sakit tadi. Sakit tadi boleh katakan sudah banyak tak sadarnya. Nah, dia standarnya begini, Bu. Selama dia masih mukallaf, masih berakal normal dia masih wajib sholat. Tapi kalau sudah tak berakal lagi, sudah hilang taklif dari dia. Jadi kan ada orang yang wajib sholat itu dia kan mukallaf, balik, berakal, kemudian dia bersih. Nah, kalau sudah tak berakal lagi, orang tak berakal tak dibebankan sholat. Dan boleh jadi ada orang tua, akalnya tak berjalan dengan sempurna. Tugas kita anak, ajak aja dia sholat. Soal sholat dia benar atau tidak, diterima atau tidak, tak urusan kita. Jadi kan kadang-kadang ada orang tua itu setengah dia ingat, setengah dia tidak. Setengah dia sholat, kadang setengah dia tidur. Tugas kita anak buat dia sholat saja. Mudah-mudahan dia ketika pulang kepada Allah dalam keadaan zikir, dalam keadaan ingat. Nah, soal dia wajib atau tidak itu adalah selama dia masih berakal, memenuhi syarat orang wajib sholat, dia tetap wajib sholat. Kalau sempat dia meninggal ahli waris tak mesti menggantikan sholat dia. Karena sholat ini ibadah yang tak bisa digantikan oleh orang lain. Mesti oleh dia saja. Ada ibadah lain bisa digantikan oleh orang, tapi sholat ibadah yang tak bisa digantikan oleh orang. Mesti dia yang mengerjakan. Nah, tugas kita selama dia kondisi antara sadar dan tidak, jadi kondisikan untuk sholat saja. Mudah-mudahan dia bisa melaksanakan sholat dan meninggal, kalaupun meninggal, dalam keadaan masih zikir kepada Allah. Jadi, husnul khatimah. Bagian upaya kita, supaya dia husnul khatimah. Kita ajak terus. Kalau sempat dia meninggal, tak ada yang mengkodok sholat dia. Nah, urusan dia dengan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemaafan. Karena kondisi seperti itu. Ibu, Allahu a'lam. Cukup? Nah, kita cukupkan sholat isya. InsyaAllah kita sambung pekan depan. Masih kajian tentang sholat. Mudah-mudahan terus bertambah ilmu kita, tambah benar melaksanakan sholat, dan banyak yang selama ini belum tahu menjadi tahu, insyaallah.
Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.